Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat mengingat Kristus yang naik ke sorga, yang memberikan kita sebuah misi, sebuah penugasan untuk memberitakan cinta kasih Tuhan di dalam dunia ini. Kalau dalam ibadah anak, itu biasanya ada sebuah aktivitas yang dapat mengingatkan anak terhadap firman atau terhadap pembelajaran pada saat itu. Maka pada saat ini juga saya ingin mengajak kita beraktivitas, tetapi maaf tidak bisa semuanya, karena saya hanya membutuhkan 2 orang. Saya minta tolong Pak Ian dan juga Carla untuk maju ke depan. Kita beraktivitas sederhana, mudah, dan juga pasti bisa dilakukan oleh kedua jemaat yang saya tunjuk. Selamat pagi Pak Ian dan juga Carla, 2 orang pribadi yang dari generasi yang berbeda ya. Itu aku tidak amini. Oke, Pak Ian dan Carla bisa melihat ruang di gedung ibadah ini. Perhatikan, resapi dan juga rasakan. Simple instruksi yang akan saya berikan. Tolong selama 30 detik, setengah menit, Pak Ian dan Carla menuliskan apa yang Pak Ian dan Carla rasakan, lihat di dalam gedung ibadah pada saat itu. Mudah ya? Simpel ya? Gampang ya? Nggak perlu secara mendetail. Oh, Pak Timo duduk di sebelah cintanya, nggak perlu sampai detail itu. Jadi lihatlah dan rasakanlah apa yang Pak Ian dan juga Carla dapatkan dari ruang atau gedung ibadah kita pada saat itu. Setengah menit cukup lah ya. Kalau lebih dari itu bisa-bisa saya nggak usah khotbah gitu ya. Setengah menit saya akan hitung timer dan kiranya bisa memberikan gambaran kepada kita semua tentang apa yang dirasakan oleh Pak Ian dan Carla tentang ruangan ini. Dimulai dari sekarang. Bebas, gak ada sekat. Jadi bebas saja mau menulis tentang apa, tentang ruangan ini, apa yang dirasakan, yang dilihat. Sudah 15 menit berlalu. Bebas saja. Mau cek kalau bukan saya. Di bagian 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita mau lihat apa yang dituliskan oleh Pak Ian terlebih dahulu yang akan saya bacakan. Oke. Saya tulisannya apa sih Pak? Oke. Saya senang hari ini gereja penuh yang hadir. Itu yang dilihat dan dirasakan Pak Ian. Terima kasih Pak. Dan kita akan melihat apa yang dirasakan oleh Carla. Carla menuliskan ada bunga ruangannya dingin. Oke, ada bunga dan ruangannya dingin. Oke, terima kasih Carla. Nanti pulpennya tolong balikin ya. Sudah menipis persediaan pulpen kita. Nanti para penetua kalau mencatat jadi susah. Oke, Bapak Ibu jemaat sekalian, apa yang dituliskan oleh Pak Ian dan Carla sangat jauh berbeda ya. Yang satu menuliskan tentang kehadiran orang-orang di dalam gedung ini. Yang satu menuliskan tentang bunga yang ada di hadapan kita dan juga suhu ruangan yang dingin ya Carla ya. Kalau saya sih anget karena baju ini lumayan tebal gitu ya. Mana yang menjadi kesaksian yang benar Bapak Ibu jemaat sekalian? Dua-duanya benar, tetapi dua-duanya juga berbeda gitu ya. Itulah sebuah kesaksian. Maka kalau kita belajar tentang kesaksian yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita melalui firman-Nya,
di Alkitab yang kita punya atau aplikasi Alkitab yang ada di smartphone kita akan melihat begitu banyak warna yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, dan itu semua adalah warna yang benar-benar indah. Jadi kalau kita melihat keempat Injil kita, kalau anak-anak sekolah minggu pasti udah hafal ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita perhatikan, kok terkadang ada yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu jemaat sekalian melihat bacaan kita Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49 gitu ya, ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ini hanya ada di Injil Lukas dan juga Injil Yohanes. Wah, pasti tahu dari mana? Ya karena belajar teologi, dan gak harus belajar teologi untuk tahu, karena di dalam Alkitab kita kalau kita perhatikan di bawah judul itu ada tanda kurung. Terus di situ ada tulisan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kisah ini ada juga loh di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Jadi di dalam Alkitab kita, LAI sangat membantu kita di dalam melihat kisah-kisah yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada yang di Lukas dan Yohanes, di Injil lain tidak ada, dan juga sebaliknya. Apakah ini merujuk kepada sesuatu yang salah atau sesuatu yang keliru? Enggak, Bapak Ibu jemaat sekalian. Seperti tadi kesaksian yang diberikan oleh Pak Ian dan juga Carla gitu ya. Sebuah kejadian, sebuah suasana bisa direkam, bisa diberitakan oleh kedua orang yang berbeda dengan sudut pandang yang juga berbeda. Oleh karena itu ketika kita melihat karya cinta kasih Tuhan, ketika kita melihat bagaimana Tuhan menceritakan kasih-Nya, kita kiranya dapat melihat itu dengan sebuah pandangan yang luas dan juga dengan sebuah pembelajaran. Karena kita pada saat ini diharapkan untuk siap menjadi saksi karya cintanya. Kita mau menjadi saksi karya cinta Tuhan. Karya cinta Tuhan yang dapat kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam kehidupan kita, di dalam kesaksian pribadi-pribadi yang hadir dalam hidup kita, bahkan juga di dalam kehidupan yang kita jalani. Maka kita bisa melihat bahwa Alkitab yang ada di hadapan kita adalah salah satu catatan akan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Dan bagaimana respon manusia terhadap karya cinta yang Tuhan telah berikan kepada dunia. Bahkan respon ini bisa menjadi respon yang positif, bisa juga menjadi respon yang negatif. Lihatlah bagaimana petualangan gitu ya, bangsa Israel di dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tuhan sudah sangat mencintai mereka, tetapi respon mereka bagaimana? Alkitab menjadi sebuah catatan cinta kasih Tuhan yang dapat menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Maka baik buruknya manusia itu bisa dilihat di dalam catatan ini. Firman Tuhan ini. Bukan hanya Tuhan yang berfirman kepada kita, tetapi juga bagaimana diri kita merespon firman itu di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah para rasul adalah sebuah catatan kesaksian yang Lukas berikan kepada seorang bernama Theophilus. Kalau di dalam surat, ini juga di pembelajaran di sekolah dasar gitu ya, kan sudah dikasih tahu kalau surat itu pasti ada alamat atau siapa yang dituju gitu ya. Maka ketika kita melihat kisah para rasul, ini adalah sebuah catatan yang dituliskan oleh Lukas kepada Theophilus. Hai Theophilus, pada bukuku yang kedua, yang pertama itu ya Injil Lukas dan yang kedua adalah kisah para rasul, adalah sebuah perjalanan
pengabaran Injil. Dalam Kisah Para Rasul, kita melihat Injil itu awalnya hanya bagi mereka, orang-orang Yahudi saja. Orang-orang Pulau Mas enggak, nanti dulu. Belum itu. Hanya orang-orang Yahudi saja. Maka jemaat awal-awal itu adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang yang sama, yaitu orang Yahudi. Akan tetapi, ternyata cinta kasih Allah, karya cintanya, bukan hanya berpusat, bukan hanya disebarkan, diberikan kepada orang Yahudi saja. Bahkan sampai ke seluruh dunia, ujung dunia. Kalau kita sekarang ditanya, ujung dunia itu di mana? Ya, bagi yang mempercayai bumi itu datar, ya ada gitu ya ujungnya. Tapi yang mempercayai bumi bulat, ya jawabannya enggak ada ujung dunia itu. Karena muter gitu ya. Pada saat itu pada saat itu pemikiran para murid, ujung dunia itu di Spanyol. Makanya pengabaran Injil itu mentok gitu ya di Spanyol pada saat itu. Pada saat itu pemikirannya. Oleh karenanya ketika kita melihat Kisah Para Rasul yang mulanya dari orang Yahudi, kabar Injil itu disebarkan, cinta kasih Tuhan dinyatakan, lalu menyebar kepada orang-orang Yunani, kepada orang-orang Asia kecil, bahkan sampai kepada orang-orang di daerah Pulau Mas. Ya, rentan waktunya memang ribuan tahun ya Bapak Ibu jemaat sekalian ya. Tetapi kita melihat bagaimana karya Roh Kudus di dalam menyampaikan kabar keselamatan. Kalau kita mencoba menghitung orang Kristen pertama di keluarga kita gitu ya. Mungkin kalau yang dari keluarga saya, itu saya punya bapak saya punya mbah, itu adalah orang Kristen pertama. Jadi berapa generasi itu ya? Ya, gitulah ya. Saya tidak pandai matematika, makanya masuk teologi. Kita bisa melihat dari yang awalnya di Yerusalem sampai di tempat ini. Bila tidak disertai oleh karya Roh Kudus, nampaknya jadi sesuatu yang mustahil. Maka dari itu, saat kita pada saat ini diingatkan kembali tentang Kristus yang naik ke sorga, ini bukan menjadi akhir dari karya cintanya. Malahan, ini adalah sebuah awal untuk diri kita menjadi saksi akan karya cintanya. Kesaksian seringkali dipandang menjadi sesuatu yang, kalau tidak ada sesuatu yang wah dalam hidup saya nggak bisa bersaksi. Kalau kesaksian itu terkadang kita memandangnya dari sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Selamat dari kecelakaan dan lain sebagainya. Iya, itu kesaksian. Benar juga, itu adalah kesaksian. Tetapi Bapak Ibu jemaat sekalian, hidup kita yang biasa-biasa saja itu juga menjadi sebuah kesaksian dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui. Ketika adik-adik mengerjakan tugas dengan segenap kemampuan, berapapun itu nilainya, itu adalah kesaksian. Saat diri kita berteman tanpa membeda-bedakan, itu adalah kesaksian. Saat kita bekerja dengan maksimum effort yang kita punyai. Saya suka tuh dengan kata-kata maksimum effort gitu ya yang dikatakan oleh Deadpool. Mengerjakan seluruh dengan kemampuan yang kita punyai. Mengerjakan tugas yang kita telah dipercayakan dengan apa yang ada di dalam hati kita, diri kita. Itu adalah kesaksian. Bahkan saat diri kita dipercaya oleh jemaat Tuhan untuk menjadi pengurus, menjadi petugas, menjadi pelayan di dalam ibadah, di dalam jemaatnya, itu adalah kesaksian. Hidup kita yang biasa-biasa saja, itu adalah sebuah kesaksian Bapak Ibu jemaat sekalian.
Maka ketika diperhadapkan dengan sebuah ajakan, ayo siapa yang mau bersaksi? Saat kita mensyukuri hidup kita pada suatu pagi, pada suatu saat, itu adalah sebuah ungkapan kesaksian. Saat kita menyatakan diri kita tidak baik-baik saja atau baik-baik saja, itu adalah sebuah kesaksian. Maka dari itu Rasul Paulus mengucap syukur di dalam setiap jemaat ketika dalam pergulatan hidup, di dalam kesulitan hidup, kita dapat terus mempertahankan iman kita. Bahkan bukan hanya mempertahankan, tetapi juga menunjukkan bertumbuh di dalam iman kita, di dalam keseharian hidup yang Tuhan telah berikan. Kristus mengumpulkan para murid untuk memberikan kisah cinta kasih yang Ia anugerahkan kepada dunia. Misi Kristus di dunia ini adalah menjadi Mesias, menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita sebagai pribadi yang hadir dalam persekutuan ini adalah pribadi yang tidak sempurna, adalah pribadi yang berdosa. Maka ketika kita mendapatkan sebuah kabar, ada pribadi yang menerima kita dengan segala apa yang ada di dalam diri kita. Ini adalah kabar sukacita. Ini adalah kabar Injil. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mempersaksikan karya cintanya, yaitu memberitakan pertobatan dan memberikan pengampunan. Pertobatan dan pengampunan dua hal yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. Dan juga Kristus mempersiapkan diri kita menjadi saksi karya cintanya. Jadi kalau kita pernah mendapatkan sebuah ungkapan dalam ibadah kita mendapatkan berkat gitu ya. Amin, puji Tuhan, berkatnya adalah pembelajaran firman, persekutuan, dan lain sebagainya. Tetapi juga kita tidak lupa saat ibadah selesai, kita yang menjadi berkat untuk dunia ini. Dan berkat itu bisa banyak macamnya. Kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan teman kita, kehadiran kita di tengah-tengah tetangga kita, itu adalah sebuah berkat-berkat yang bisa kita lakukan di dalam dunia ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita yang beriman, kita yang mempersaksikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memberitakan pertobatan dan juga pengampunan, yang memberitakan kerajaan Allah. Kita baik sebagai individu maupun sebagai persekutuan, kita diajak untuk mengerjakan misi Allah. Di dalam peneguhan pengurus komisi dewasa yang pada hari Minggu lalu, itu mengingatkan kita bahwa Tuhan mengikut sertakan diri kita di dalam misi kerajaan Allah. Dan kiranya baik kita sebagai persekutuan maupun kita sebagai pribadi dapat terus mempersaksikan cinta kasih Allah. Ibadah bukan hanya soal nyanyian, mendengarkan firman, membaca firman, doa, tetapi ibadah juga adalah tindakan kita, tingkah laku kita, ungkapan kita yang dipersaksikan oleh dunia ini. Sehingga dunia mengenal siapa Allah yang kita imani. Amin.